Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa, 3 Oktober 2023, tertulis di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengatakan right hearing lead us to right doing. Right doing demonstrate right hearing. Mendengar dengan benar akan menuntun kita pada suatu tindakan yang benar. Dan tindakan yang benar itu menunjukkan bahwa dia telah mendengar dengan benar. Kalau kita mengatakan beribadah juga merupakan bagian dari mendengar. Mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Mendengarkan Allah menuntun hidup kita. Sekaligus dalam ibadah kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada setiap firman yang diucapkannya. Dalam surat Yakobus dikatakan bahwa seorang yang menganggap dirinya beribadah haruslah mengekang lidahnya. Kalau dikatakan tidak mengekang lidahnya, itu sama artinya dengan suatu pekerjaan yang sia-sia. Ibadahnya adalah sia-sia jikalau dia tidak menjaga atau mengekang lidahnya. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan kehidupan kita. Peranan lidah dalam hidup begitu besar dan hebat. Karena itu harus mampu mengendalikannya. Dan supaya ibadah kita tidak sia-sia, haruslah mengekang lidah. Ibadah bukan hanya rajin bernyanyi, berdoa, berpuasa, dan ke gereja. Sebab bisa saja seseorang rajin ke gereja, rajin bernyanyi, rajin berdoa, rajin berpuasa, tetapi rajin pula berkata kotor, menjelek-jelekkan temannya, memfitnah, dan melakukan pekerjaan jahat lainnya. Disebutkan, jikalau demikian, sama halnya kita sedang menipu diri sendiri. Lidah yang kita pakai memuji dan memuliakan Tuhan, masakan kita pakai juga untuk mengutuk? Masakan kita pakai juga untuk menghina, merendahkan orang lain, dan berkata-kata kotor? Mungkinkah dari satu lidah yang sama keluar pujian dan juga hujatan? Adakah satu sumber air yang mengeluarkan air manis dan asin? Adakah buah jambu berbuahkan anggur? Karena itu, supaya ibadah jangan sia-sia, haruslah mengekang lidah. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 14. Oleh karena itu, marilah menjaga ibadah kita supaya tidak sia-sia dengan mengekang lidah. Dan dalam surat Yakobus sangat jelas dikatakan, ibadah yang murni
yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Berarti ibadah yang sesungguhnya adalah tampak dari tindakan, perilaku, perkataan kita yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan melakukan apa yang Tuhan firmankan dengan penuh ketaatan. Jagalah lidahmu, kekanglah lidahmu dari hal-hal atau kata-kata yang menipu, yang menjelek-jelekkan, yang menodai orang, dan yang mengutuki orang lain. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami supaya kami dapat mengendalikan lidah kami ini. Ini adalah ciptaan-Mu. Maka biarlah semua yang Kau ciptakan dalam diri kami ini, kami gunakan sungguh-sungguh hanya memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.